Shalom, puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita kembali bersyukur, di mana sepanjang hari Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama, kembali kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-47. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Allah, Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Bani Korah mengajak untuk bangsa-bangsa memuliakan Dia, mengajak untuk seluruh umat manusia untuk memuliakan Allah. Dan hari ini, saudara, melalui mazmur ini, saya dan saudara juga diingatkan untuk di dalam hidup kita memuliakan Allah. Di dalam mazmur ini, berkali-kali pemazmur menegaskan, muliakanlah Allah, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah, bersorak-sorailah, bermazmurlah
sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, saudara. Seharusnya semua manusia wajib memuliakan Allah. Setiap manusia yang ada di atas bumi ciptaan Tuhan, di bawah langit ciptaan Tuhan, dan yang menikmati seruas semesta alam yang diciptakan Tuhan, seharusnya setiap manusia hidup memuliakan Allah. Terkhusus setiap kita, saudara, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, yang sudah menerima keselamatan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, sudah dibebaskan daripada jeratan maut. Seharusnya setiap kita hidup memuliakan Allah, saudara. Seharusnya di dalam hidup kita jalani hari demi hari dengan hidup memuliakan Allah. Dan di dalam Mazmur ini, saudara, pemazmur ini yaitu Bani Korah memberi 3 alasan kenapa seharusnya umat-umatnya harus memuliakan Dia. Di mana setelah Dia berkata ayat 2, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai." Kemudian di ayat 3, Dia memberi alasan yang pertama, saudara, untuk supaya setiap manusia hidup memuliakan Tuhan. Di ayat 3 Dia berkata, "Sebab Tuhan yang Maha Tinggi, Allah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi." Seharusnya seluruh umat manusia, seharusnya bangsa-bangsa, dan seharusnya terkhusus setiap kita umat-umatnya harus hidup memuliakan dan mengagungkan Dia dalam kehidupan kita, saudara. Sebab Dialah Raja yang Maha Besar atas seluruh bumi. Dialah Allah yang Maha Besar. Dialah pencipta seruas semesta alam. Dia yang menjadikan segalanya. Dialah Raja yang Maha Besar atas seluruh bumi. Raja di atas segala raja. Segala yang ada oleh karena namanya, saudara. Oleh karena kuasanya. Kita ada dan segala yang kita nikmati ada oleh karena kuasanya. Dialah Raja yang Maha Besar. Tak terselami kebesarannya, tak terselami keagungannya. Dia tinggi, Dia Maha Besar. Tak cukup kata, tak cukup bahasa untuk menggambarkan kebesaran Allah. Terlebih lagi, saudara, Dia Allah yang Maha Besar, yang telah rela merendahkan diri untuk menebus kita.
Seharusnya kita hidup memuliakan Allah, sebab Allah kita, Allah yang Maha Besar. Seharusnya kita hidup mengagungkan Dia di dalam hari-hari kehidupan kita, sebab Dia Allah yang Maha Besar. Segala sesuatu ada oleh karena Dia. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada oleh karena kebesaran-Nya. Itu sebabnya pemazmur berkata, "Eluk-elukkanlah Allah, bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah, muliakanlah Dia, sebab Dia Raja yang Maha Besar atas seluruh bumi." Alasan kedua, saudara, sehingga setiap umat-umatnya harus hidup memuliakan Dia, di mana pemazmur berkata di ayat yang keempat, "Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita." Saudara, di ayat keempat ini pemazmur menegaskan bahwa Allah memberi kemenangan bagi umat-umatnya, sehingga setiap umatnya harus hidup memuliakan Dia. Di mana dalam konteks umat Israel, saudara, sungguh dahsyat pembelaan Tuhan untuk memberi mereka kemenangan melawan begitu banyak bangsa, sehingga mereka sampai di tanah Kanaan. Dari sisi kekuatan, musuh-musuh mereka jauh lebih kuat dari mereka, jauh lebih besar dari mereka. Tetapi atas pembelaan Tuhan, Tuhan memberi mereka kemenangan demi kemenangan, sehingga mereka sanggup mengalahkan segala bangsa-bangsa, seberapa besar pun itu, karena Allah yang mereka sembah lebih besar dari semua kuasa musuh. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi kita kemenangan. Dalam perjalanan kehidupan kita, seberapa besar pun tantangan yang kita hadapi, seberapa besar pun masalah, raksasa-raksasa persoalan, raksasa-raksasa masalah yang menghadang kehidupan kita, yang harus kita hadapi. Mari kita hadapi semuanya dengan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Allah adalah Allah yang memberi kita kemenangan, sehingga kita harus tetap hidup memuliakan Dia. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami dalam kehidupan kita. Jadi alasan yang kedua, sehingga pemazmur menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup memuliakan Dia,
karena Dia Allah yang memberi kemenangan yang besar bagi umat-umatnya. Alasan yang ketiga, saudara, sehingga umat-umatnya harus memuliakan Dia. Di ayat yang kelima, pemazmur berkata, Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Pemazmur menegaskan bagi umat-umatnya bahwa umat-umatnya harus hidup memuliakan Dia, karena Dialah yang telah memberikan milik pusaka kebanggaan Yakub bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Allah yang telah mempersiapkan bagian yang terbaik bagi umat-umatnya. Allah yang menjanjikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Dan Allah yang telah menggenapi janji-janjinya sehingga umat-umatnya masuk ke tanah Kanaan. Sehingga pemazmur berkata, seharusnya umat-umatnya harus hidup memuliakan Dia, karena Allah lah yang telah memberikan milik pusaka mereka. Apa yang mereka miliki adalah berasal dari Tuhan. Saudara, apa yang kita miliki saat ini, apa yang ada pada kita hari ini, itu adalah karena Tuhan. Itu semua adalah daripada Tuhan. Dan Allah mempersiapkan yang terbaik bagi kita, saudara. Dia Allah yang mempersiapkan janji-janjinya, mempersiapkan milik pusaka bagi kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini, baik untuk kekekalan. Allah yang telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Dan atas semuanya itu, firman Allah menegaskan bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Saudara, saat ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana pemazmur mengajak umat-umatnya, mengajak saya dan saudara juga hari ini melalui mazmur ini, bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan, bahwa kita harus menjalani hari-hari kita dengan hidup memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, pencipta seluas semesta alam. Dan kita ada di atas bumi ciptaannya, di bawah langit ciptaannya, dan kita sendiri adalah ciptaannya. Bahkan sebagai orang yang terhilang oleh karena dosa, Dia telah rela mati untuk kita. Dia Allah yang maha besar. Seharusnya kita memuliakan Dia. Dan Dia Allah yang membela kita, sama seperti Dia membela umatnya Israel, mengalahkan segala musuh mereka sehingga mereka masuk ke tanah Kanaan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata oleh karena pembelaan Tuhan. Demikian dalam hidup kita, Allah yang membela kita, saudara. Itu sebabnya muliakanlah Dia. Dan Dia Allah yang telah mempersiapkan warisan, bagian terbaik bagi umat-umatnya. Bagi umatnya Israel,
Dia janjikan tanah Kanaan, milik pusaka Yakub. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Mereka masuk ke tanah Kanaan, menjadi milik pusaka mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya hiduplah memuliakan Allah hari demi hari. Muliakan Allah dalam kehidupan kita hari demi hari, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah setiap kita kembali berkomitmen saat ini untuk hidup memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita mengambil komitmen untuk hari demi hari kita jalani dengan hidup memuliakan Allah. Sebab Dia Allah yang maha besar. Sebab Dia yang membela kita. Sebab Dia yang mempersiapkan bagian terbaik bagi kita. Terpujilah Allah. Termulialah Allah. Haleluya. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Dan saat ini kembali sebelum kita akan beristirahat bersama, kita akan kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dalam penyerahan kita yang penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau hidup memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami mau hidup memuliakan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Sebab Engkau Allah yang membela kami. Sebab Engkau Allah yang mempersiapkan bagian terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, Engkau yang melawan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang mengerti seluruh kehidupan kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkaulah yang telah menebus hidup kami. Dan Engkaulah yang memproses hidup kami hari demi hari. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus berserah kepada Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu Bapa. Dengan penuh penyerahan kami datang kepadamu. Ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah kehidupan setiap anak-anak-Mu, jamah keluarga setiap anak-anak-Mu.
menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Kami serahkan segalanya sebelum kami beristirahat, ya Tuhan. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang usaha mereka mengalami kesulitan dalam situasi pandemi ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan yang memberi kelancaran, Tuhan yang memberi keberhasilan, Tuhan yang campur tangan. Ya Tuhan, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang berbeban berat dalam mereka menjalani kehidupan mereka, apapun bentuk beban berat mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Engkaulah dokter kami, Engkaulah tabib yang ajaib. Ulurkan tangan-Mu ke dalam tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan semua bagian tubuh yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Kami percaya saat ini mujizat-Mu masih berlaku. Kami percaya saat ini oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu yang sakit akan disembuhkan. Berikan kekuatan bagi anak-anak-Mu dalam menghadapi segala penyakit mereka. Tumbuhkan iman anak-anak-Mu, keyakinan anak-anak-Mu bahwa Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap mereka. Ya Tuhan, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang berbeban berat oleh karena masalah dan persoalan hidup, Engkau yang tahu segala masalah dan persoalan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengangkat segala masalah dan persoalan itu. Engkaulah yang menyelesaikan segala masalah persoalan itu. Engkaulah yang memulihkan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyelesaikan segala masalah dan persoalan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan, pulihkan dia Tuhan. Pulihkan dia Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan doa kami
bagi doa-doa syafaat kami, khususnya buat bangsa kami tercinta. Pulihkan Indonesia dalam kondisi yang ada saat ini, Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami lebih daripada kami mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya pulihkan Indonesia tercinta ini, Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para wakil rakyat, semua yang punya andil dan tanggung jawab untuk bangsa ini. Engkau yang memberkati dan Engkau yang memakai mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagimu. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Jaga lindungi gerejamu dalam kondisi yang ada sekarang ini, ya Tuhan. Hamba-hambamu, umat-umatmu, Engkau yang membentengi kami semua. Engkau yang melindungi kami semua, ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dan umat-umatmu. Dan jadikan gerejamu menjadi saksi terang dan garammu di Indonesia tercinta ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, berkati semuanya ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya. Bahkan kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudari kami, berkati mereka semua. Bahkan kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi. Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang sanggup menjawab kami. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami dan sanggup menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera Tuhan, keteduhan Tuhan, kasih karunia Tuhan memenuhi kami dalam istirahat kami malam hari ini ya Tuhan. Sehingga kami semua akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, beristirahatlah dengan damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, jika saudara memiliki permohonan doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Ataupun saudara, mungkin saudara punya permohonan doa khusus, silakan saudara kirim melalui WA yang ada di kolom deskripsi. Puji Tuhan saudara, tetap hidup memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah malam hari ini kita tidur dengan damai sejahteranya.
dengan penuh dengan ketentraman. Selamat beristirahat, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami.
puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang.